Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami menawarkan kepada sahabat-sahabat subscriber e-book, yaitu buku elektronik berupa PDF yang berisi khutbah Jumat dengan judul hampir ratusan judul. Dan juga kami juga menawarkan buku atau e-book buku elektronik berupa PDF, yaitu kumpulan kultum dan dakwah. Bagi para sahabat-sahabat subscriber yang berminat, cukup dengan membayarkan Rp100.000 maka mendapatkan 14 buku elektronik dalam bentuk PDF. Atau hanya ingin mengambil untuk kultum, maka kami berikan 7 buku kultum ataupun dakwah. Itu cukup dengan Rp50.000 saja. Ataupun hanya ingin membeli berupa buku khutbah Jumat, juga kami sediakan. Cukup dengan membayar Rp50.000, Anda mendapatkan 7 buku khutbah Jumat dalam bentuk buku elektronik atau PDF. Bagi yang berminat, silakan hubungi nomor WA kami sekarang juga. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah zul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Lebih-lebih kita telah diberikan nikmat kesehatan, baik sehat rohani maupun sehat jasmani kita. Diberikan Allah kita sehat jasmani, maka sangguplah pula kita langkahkan kaki dan menghayunkan tangan sehingga sampai sudah kita di rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di hari ini. Kemudian Allah juga titipkan kepada kita nikmat sehat jasmani. Kalau kita mau melihat di sekeliling kita, ada di antara saudara-saudara kita yang mereka mempunyai badan jauh lebih sehat, mempunyai keadaan jasmani jauh lebih kuat, tetapi ketika azan itu berkumandang di hari Jumat, hayya 'alas shalah,
dia tidak sampai di masjid ini. Apa sebabnya? Karena hatinya, karena rohaninya di saat ini belum lagi sehat. Tapi tak kala kita diberikan sehat rohani, maka tergeraklah hati kita, tergeraklah kolbu kita, mau melangkahkan kaki, menghayunkan tangan, sehingga sampai sudah di tempat kita saat sekarang ini. Salawat yang kita rangkaikan dengan salam kita kirimkan buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kita rangkaikan pula dengan salam assalamu alayka ya Rasulullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan kita juga memohon kepada Allah agar terhindar daripada siksa api neraka. Memang begitulah yang diajarkan kepada kita. Iza sa'altumullah, kalau engkau mau meminta kepada Allah, sa'altu firdaus, maka pohonkanlah, mintakanlah tempat yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah katakan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang surga Allah itu adalah seluas langit dan bumi. Siapa orang yang ketika di dunia ini, ketika dia sehat akal fikirannya, sudah barang pasti dia ingin masuk ke dalam surganya Allah tersebut, namun ternyata ada amalan, dua amalan surga yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Padahal ingin masuk surga, ada dua amalan yang dikatakan Rasul banyak orang melalaikannya. Sebagaimana hadis yang tercantum dan termaktub dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khoslatani aw khallatani la yukhafizu alaihima abdun muslim illa dakhala jannah, huma yasiru wa man ya'mal bihima qalilan yusabbahu Allah ta'ala dubara kullu salah asra wa yahamdu asra wa yukabbaru asra. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, terdapat dua perkara jika seorang muslim menjaganya maka akan masuk ke dalam surga. Dua perkara itu mudah tapi sedikit orang yang menjalankan, yaitu yang pertama membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 10 kali setiap selesai solat fardu. Kemudian yang kedua kata Rasul adalah wa yukabbaru arba'a wa salasina iza akhaza madja'ahu wa yahamduhu salasa wa salasina wa yusabbihu salasa wa salasina. Kemudian yang kedua kata Rasul adalah membaca takbir 34 kali, tahmid dan tasbih masing-masing 30 kali, yaitu menjelang tidur. Mendengar apa yang dikatakan Rasul, serentak para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa dua hal yang mudah namun sedikit yang menjalankannya?" Lalu Rasul pun menjelaskan dalam hadis lanjutannya, ya'ti ahadakum fi manamih fayunawwimuhu qabla ay yaqula lahu wa ya'tihi fi salatihi fayazakkaruhu qabla ay yaqulaha isnadus sahih. Kata Rasul, setan datang kepada salah satu dari kalian ketika tidur. Setan menidurkannya sebelum ia membaca zikir tersebut, yakni tasbih, tahmid dan takbir.
Dan setan itu datang dalam solatnya, kemudian mengingatkan hajat-hajatnya sebelum ia membacakan zikir tersebut. Sanad hadis ini adalah sahih. Dua perkara dalam hadis tersebut adalah membaca zikir setelah selesai salat fardu dan menjelang tidur. Rasulullah menganggap bahwa amaliyah ini adalah sangat mudah dan ringan, namun hanya sedikit saja secara konsisten menjalankannya. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, surga dan neraka keduanya adalah makhluk Allah yang diciptakan sebagai tempat hunian terakhir bagi umat manusia. Tinggal siapa yang akan menjadi penghuni surga dan siapa yang akan menghuni neraka. Adalah hak prerogatif Allah merahmati hamba-hambanya. Namun demikian manusia diberikan ruang seluas-luasnya untuk berikhtiar, berlomba-lomba meraih surga. Salah satu bentuknya sebagaimana tertulis dalam hadis adalah membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar masing-masing 10 kali setiap selesai solat fardu. Kemudian membaca takbir 34 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali seketika hendak tidur. Dengan membaca zikir tersebut sebanyak 250 kali, setidaknya telah menabung 2.500 kebaikan dalam sehari semalam. Kelipatan ini sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran. Man jaa bil hasanah falahu asru amsalihah. Barang siapa yang berbuat suatu kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Quran surah Al-An'am ayat 160. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kehidupan ini ibarat menabung untuk kehidupan di masa mendatang hari akhirat. Setiap hembusan nafas, gerakan anggota badan, semuanya dinilai oleh malaikat pencatat amal. Nilai baik akan memberatkan timbangan, dan nilai jelek akan memberatkan timbangan yang jelek pula. Manusia hanya pasrah dengan hasil yang diperolehnya kelak. Bukankah itu sudah diingatkan dalam Al-Quran dalam surah Az-Zalzalah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, maka dia pasti akan melihatnya. Apakah akan menerima buku catatan terbaik yang artinya akan mendapat penghuni surga, atau justru sebaliknya mendapatkan catatan yang jelek, buku catatan amalnya, dan menerima balasan neraka? Nauzubillahi min zalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim.